Dan saya katakan tingkat menteri pun nggak bisa kalau tidak tahu yang lebih atasnya. Tidak mungkin. Oh. Karena apa? Melibatkan yang luar, Hmm. melibatkan apa namanya instansi institusi luar. Hmm. Nah, artinya kalau Pak Prabowo mau memakan bubur panas Hmm. Solo, oligarki dan pacok pasti terbuka semua. Karena saya yakin betul bahwanya kok ada yang oligarki dan pacok. Hmm. Itu hanya bisa terjadi. Nah, jadi ada kemajuan Bung Hersu korupsi Pertamina ini. Dulu Reza Halid tuh nggak punya namanya tangki dan kilang, nggak punya. Hmm. Hmm. Dia hanya menjadi main supplier saja. Nah, sekarang anaknya punya kilang dan tangki. Hmm. Nah, itu makanya korupsinya masuk ke situ karena anaknya masuk ke situ. Nah, jadi petanya sangat jelas sekali, Bang Hersu. Ya. Ya, kalau Anda tadi menyatakan bahwa ini tidak bisa hanya yang main itu hanya tingkat kementerian, dalam hal ini Kementerian BUMN, berarti Anda menyebut ini di atasnya dong permainannya, dan itu siapa lagi di atas kementerian kalau bukan presiden? Jadi minimal, kalaupun ini di atasnya tahu, Oke, di atasnya tahu. karena Hmm. pasti Hmm. memberitahu, jaga, jaga di sini, jaga di sini, jaga di sini. Ingat ya, Hmm. awalnya kan disebutkan 1.000 triliun kan, Hmm. awalnya kan disebutkan. Sekarang kan 280 sekian triliun yang fixnya kan. 845 triliun ya. Hmm. Ya, 280 sekian triliun kan. Nah, waktunya pendek sekali. Hmm. Pendek banget, 2018 ke 2023. Nah, pertanyaannya, kenapa mulai 2018? Ya. Dan kenapa berhenti 2023? Hmm. Ya kan? Ya. Artinya, sangat sulit dibantah bahwa Hmm. memang ini dirancang untuk kegiatan politik. Karena di situ puncak-puncak kebutuhan 2018 nah itu 2000 menjelang pemilu Pilpres 2019, ya 2023 menjelang Pilpres betul. 2024 gitu ya. Ya. Tapi yang membedakan saat itu 98 dengan sekarang apa? Menurut saya kalau sedikit sistematik adalah ideologi ya. Secara ideologi yang dilawan pijar saat itu adalah ideologi fasisme. Soeharto sebagai representasi militer dan beberapa negara fasis sudah tumbang, Soeharto termasuk yang bertahan. Rezim militeristik yang akhirnya tumbang oleh ekonomi. Nah, kalau sekarang ini nuansanya adalah ideologi populisme. Jokowi muncul dari ideologi populisme yang bisa terjadi orang seperti Jokowi yang tidak terlalu jelas sebenarnya backgroundnya ya, seperti yang tadi dibilang kawan-kawan, kuliahnya nggak jelas, keluarganya tidak jelas, tapi bisa menduduki posisi paling hebat di Indonesia sebagai presiden. Nah, Karena saya paham betul Oke. peta ya apa yang Hmm. terjadi setelah dua tokoh Hmm. tokoh perusak yang di Indonesia menjadi tersangka, Hmm. yaitu Muhammad Reza Halid dan Hanung Budia. Oke. Nah, Gimana ceritanya nih? Gimana gimana? orang ini lama sekali saya menjadi saling mengintai. Hmm. Hmm. Sejak saya asesmen BUMN 2005, Hmm. saya paham betul orang ini selalu yang kita menghindari jangan sampai orang ini berkolaborasi. Dua orang ini. Kenapa gitu? Karena memang mereka sejak Hanung Budia ini sejak di Petral, bisnis Hmm. Petral Hmm. dengan Reza Halid. Nah, Oh, ini jadi skondan lama ini ya, jadi ya. 20 tahun lalu, Hmm. 20 Hmm. tahun lalu. Hmm. Hmm. Dan selalu kalau saya kan penseleksi direksi BUMN sejak di Kementerian BUMN dan Hmm. waktu di SDM. Hmm. Selalu orang ini Hmm. itu pengusulnya hampir semua penguasa menjadi pengusul. Hmm. Hmm. Kalau mau seleksi direksi. Hmm. Nah, saya kan punya ini dulu. Pokoknya siapa paling banyak pengusulnya itu yang saya coret pertama. Jadi Hanung itu selalu saya coret, nggak pernah nggak dicoret. Gitu. Nah, Oke. nah, yang menarik adalah saat rezim Jokowi kok masuk lagi jadi Hanung ini direksi ya. Pertamina. Hmm. Ya, Hmm. nah itu bersamaan dengan selesainya kasus Papa minta saham. Oke. Ya, ya. Waktu itu Anda Artinya di SDM ya, waktu Bapak minta saham di ya. SDM. Hmm. Ya. Ya, Hmm. nah Reza Halid kan Papa minta saham yang Jokowi minta ke kita, ke kami itu untuk menghentikan Hmm. menghentikan apa namanya
pengusutan kasus tuntutan kasus papa minta saham. Ya, ya, Nah, artinya terjadi, loh, kok Hanung jadi direksi Pertamina, ini kita dilarang. Nah, dilarang mengusut kasus papa minta saham, ya, mempersoalkan papa minta saham. Yes, oke. Nah, di situlah bilang, oh, ini kembali mafia berkuasa nih. Nah, dan saya saksikan betul saat itu waktu pernikahan anak Jokowi di Solo, ya. Reza Halid itu tamu VIP. Oh, ya. Nah, pada saat itu kejadian, saya udah mikir ini pasti akan terjadi bencana besar di Pertamina. Saya udah mikir. Karena orang ini sudah berkolaborasi nih. Berkolaborasi yang dulu selalu kita hindari. Sebagai seorang populis, dia diuntungkan oleh dua hal. Pertama, informasi. Ideologi populisme itu bisa menang karena didukung oleh arus informasi yang muncul melalui media sosial. Dengan media sosial itu, kaum populis hanya memiliki ilusi seolah-olah kehendak rakyat. Mereka ingin mempolarisasi antara elit kekuasaan dan rakyat yang tertindas. Kekuasaan yang serba memamerkan kekayaan dengan kaum rakyat yang hidupnya menderita. Nah, setelah ditetapkan tersangka, wah, ini betul-betul mafia lama yang dipakai oleh geng Solo nih. Oke. Nah, awalnya kan Hanung kan nggak masuk namanya. Waktu kemarin penyidikan kan udah di luar kan. Yang pertama ya, yang anaknya yang dijadikan tersangka ya. Yang mana? Ya kan? Ya enggak. Dan nggak tersentuh. Jadi maksud saya, kejaksaan ini sebenarnya petanya kita paham sekarang. Pemain lama yang dikenalikan penguasa itu intinya lah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kan selalu kita kan? Nah, pertanyaannya apakah dengan penetapan Hanung Budia sama Reza Halid itu sudah bubur panas tengahnya? Saya yakin belum, bukan. Oh, belum. Bukan dia. Belum. Ceritanya begini. Oh ya. Biasanya orang ini bermain tuh Hersu hanya sampai mengangkut minyak dari luar masuk ke kilang. Itu biasanya permainannya. Atau dari kilang atau dari produksi minyak Indonesia keluar. Itu permainannya. Dia tidak pernah masuk kepada distribusi. Tidak pernah masuk. Oke. Karena ribet. Nah, dan kalau masuk distribusi itu harus dikoordinasikan oleh yang lebih tinggi. Nggak bisa Pertamina. Oh, nah, siapa yang lebih tinggi itu siapa? Petralite, Petralite tapi dimasuki sebagai Pertamax kan. Itu kan yang dia mainnya. Nah, yang dioplos kemarin itu yang sebutnya ya. Ya, oplosan itu. Nah, dan jumlahnya sangat besar dan waktu yang sangat singkat. 2023, oke, puncak pemilu itu 2018, 2023, ya kan? Nah, kita tahu permainan itu siapa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa pengendalinya? Nah, beredar dan saya yakin melibatkan eksternal. Jadi kenapa saya katakan tadi belum ibaratnya kalau bubur panas itu telurnya di tengah, itu belum kesentuh telurnya. Jadi yang tersangka sekarang itu adalah otak perancangnya. Perancangnya, otaknya sudah ditangkap, dijadikan tersangka, 2 orang itu. Anak-anak di bawah ini hanya pelaksana yang dirut anak perusahaan tadi itu, termasuk anaknya Reza Halid. Nah, belum yang pihak luar belum. Nema itu pihak luar. Jadi tidak mungkin ini bisa berlangsung kalau bukan diatur dari pusat kekuasaan. Korupsi Pertamina sejak era Jokowi modal besar hadapi Pileg dan Pilpres. Kejagung atau Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina Patraniaga periode tahun 2018 hingga 2023 yang merugikan negara 193,7 triliun jika kasus dugaan korupsi tersebut pada periode 2018 hingga 2023 maka sudah berlangsung sejak pemerintahan Presiden Jokowi.
Kasus ini ditengarai penyebabnya kerugian negara mencapai 193,7 triliun per tahun. Jika kasus dugaan korupsi tersebut berlangsung sejak periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara berkisar 968,5 triliun, hampir 1.000 triliun, 1 kuadriliun dalam 5 tahun. Menyikapi kerugian negara yang cukup fantastis tersebut, Ketum Federasi SPBUMN Bersatu Arief Puyono mengatakan para koruptor di Pertamina tersebut sudah tentu memiliki modal yang cukup besar untuk menghadapi kontestasi pemilu dan pilpres. Menurutnya untuk membeli parpol saja hanya butuh modal 10 triliun, kampanye 20 triliun, beli parpol cukup 10 saja, kampanye 20 triliun, masih sisa banyak pemerintahan tinggal 4 tahun 8 bulan, efektif cuma 4 tahun katanya. Belakangan kasus dugaan korupsi tersebut menyeret pemilik PT Alam Tri Research Indonesia